ngomong gini karena gue muak sama orang yang nggak peduli dengan datanya. Jujur, gue emosi sama pemerintah kita, terutama sama BUMN saat ini, karena data gue nggak ada harganya sama sekali di Indonesia ini. Menteri BUMN kita, Erick Thohir, ngomongnya begini. Yang gue kagumi itu bisa ngomong gini, itu kan bisa aja cuma screenshot. Pak Jokowi, semua itu bisa diakses datanya saat ini. Ngeri nggak itu? Mau dibawa kemana negara ini gitu loh. Mr. Ben, kenapa kau emosi kali? Karena gua ada dihubungi oleh satu anak gadis 19 tahun. Datanya disalahgunakan, dipakai untuk meminjam. Dia nggak sanggup bayar. Dan dia tetangga-tetangga kepo. Yes, gua adalah Daniel, tetangga kepo kali ini yang pengen ngobrol sama seseorang yang kemarin ini baru aja viral dan itu muncul di FYP gua tentang cyber security di Indonesia gitu. Sepertinya dia mempunyai hati yang cukup frustrasi dan marah banget gitu ya tentang apa yang terjadi dan bagaimana orang mengeksploitasi banyak data-data pribadi untuk agenda atau keuntungan mereka sendiri gitu. Jadi langsung aja, ini dia Mr. Bird. What's up? What's up, man? Bro, thank you so much for making it and thank you so much for the content. Yes, really. yes. Gila, itu konten itu ya. Welcome. Ketika gue nonton itu benar-benar gue ngeliat banget sih hati lu di situ sedih dan marah dan frustrasi karena kayak nggak dianggap ini kayak ya udahlah whatever gitu kan. Tapi sebenarnya ini sebegitu pentingnya sampai akhirnya terjadi ada yang gara-gara kehilangan semua hartanya, was it? Atau what happened by the way? Sorry. Oh, itu sebenarnya gitu, gue tuh marah itu bukan hanya baru aja ya, udah lama gue marah itu sebenarnya. Okay. Dan sampai puncaknya itu adalah gue itu dihubungi oleh satu anak cewek ya 19 tahun di salah satu kota di Jawa ini. Dia itu bilang, tolong Mr. Bird, please help me, hapus data gua yang ada dipakai pinjol gitu loh. Jadi dia nggak pernah pakai data itu, dia nggak pernah daftar di pinjol itu, tetapi dia mendapat teror yang luar begitu besar. Nah, dia itu adalah seorang Muslim yang cukup baik katanya, ya kata dari lalu, tetapi karena seperti itu kan orang ngejudge dia, lu banyak cerita lu katanya lu baik, tetapi lu pinjol juga, difitnah dan lain-lain. Ya, difitnah, lalu dia tuh down. Lalu dia mau cari perlindungan dan orang tuanya juga malu kan. Sama seperti itu dan orang tuanya juga marah sama dia. Lalu akhirnya dia itu hubungi gua. Dia berpikir bahwa dia bisa datanya itu bisa dihapus oleh gua, ya. Dimana tentu saja tidak. Ya gua nggak punya waktu untuk mencoba untuk ngapusin data orang di pinjol sana kan. Akibatnya dan email itu banyak banget ke gue kan, gue nggak tahu yang mana paling penting mana tidak, dan ada mungkin dia terignore ya, dan akibatnya dia ambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Dan mamanya itu tahu bahwa dilihat dilihat ponselnya dia, mungkin dia ada coba hubungi gue, tetapi gue kan nggak ada respon. Lalu mamanya coba telepon gue dan bilang, Mr. Bird, kenapa kamu nggak balas anak gua? Kalau anak gua ada, kalau kamu ada balas kasih tahu, mungkin dia masih ada saat di sini. Kenapa begitu? I mean, waktu itu setelah gua dengar itu ya, itu andai saja gua bisa balas, jangan. Dan itu kamu itu akan baik-baik saja begitu loh. Jadi nggak perlu sampai kamu harus mencoba untuk diri. Itu ada hal yang lain seperti itu. Dan seperti ini, gue nggak tahu ini bisa ditunjukkan atau enggak. Semalam itu juga ada satu yang hubungi gue karena dia itu dia minta tolong. Ini bisa dibaca di sini namanya. Can you see? Sure. Gitu. Ini WhatsApp ya, dari namanya gak usah disebut gitu. Oke. Selamat pagi Pak, saya mau minta tolong. Saya sudah melakukan pencobaan 2 kali, tapi Tuhan tidak izinkan saya. Saya terlilit hutang, saya nggak sanggup bayar, saya hanya karyawan swasta. Oke, seperti ini kita dari itu dia. Ini yang gua dapat ini orang-orang yang udah putus asa, desperate, nggak tahu lagi, dikejar-kejar begitu, dan
yang gue lakukan itu adalah seperti ini kan. Jadi gue balas itu seperti begini gitu. Gak apa, nanti kita screenshot ya. Ya, apa kabar? Ya, terima kasih kamu udah hubungi saya. Gitu, jadi panjang lebar. Lalu ini kata-kata yang dia sebutkan itu. Makasih untuk sarannya ya, Ko. Aku setiap hari tuh nangis. Nah, seperti itu. Itu yang gue dapatkan setiap hari dari data-data orang yang dipakai tanpa mereka ketahui gitu. Dia mau reach out itu nggak tahu mau reach out kemana, di mana our government give, so ya nggak peduli, nggak peduli gitu loh, gitu. Apa yang terjadi ke depannya itu, dan gue yakin ke depannya ini akan seperti bola salju, makin gede, makin gede, makin gede, makin gede, dan itu suatu saat itu nanti ada perubahan mental orang Indonesia, karena dengan data yang jebol itu akan judul akan semakin besar, ya kan? Judul semakin besar, pinjol semakin besar. Ada ketakutan di masyarakat yang membuat masyarakat Indonesia itu hidupnya selalu dalam ketakutan. Dan akibatnya kepercayaan ke bank juga akan turun kan, gitu. Nanti seperti pasti ekonomi akan terefek lah, pasti terdampak juga. Pasti begitu. Jadi Mr. Bird ini dia mempunyai TikTok account, Mr. Bird, dan di TikTok account tersebut lu bilang kalau misalnya lu ini bekerja sebagai kesatria cyber, kesatria cyber gitu ya. Nah itu perusahaan sebenarnya. Ya kita baru buat aja. Kita ada beberapa orang yang punya skill hacking, ya luar biasa. Jadi bukan hanya gua ya. Gitu. Dan kita itu punya hati untuk masyarakat. Kita mau edukasi masyarakat. Dan kita itu ada, ini bukan promosi sebenarnya, tapi ini kasih tahu ya apa itu nasabah cyber. Tapi kita juga ada kerjasama dengan bank-bank untuk mengamankan datanya gitu loh. Dan karena background gua juga sebenarnya adalah orang yang dulunya itu menyalahgunakan data. Oh, lu sempat jadi orang yang mungkin mencuri data, mengeksploitasi data karena permintaan bos gua dulu gitu, bos judi sebenarnya. Oke. Dulu gua itu adalah admin judi, bro. Dan gua tuh tobat gitu. Trigger untuk tobatnya itu gimana? Karena ketika lu kerja di website judi itu, hidup lu itu antara hidup dan mati. Maksudnya? Semakin pintar lu nggak akan bisa keluar dari sana. I mean, ketika gua pegang website judi dulu, dan kebetulan bukan website judi orang Indonesia, jadi gua bisa ngomong. Pada saat itu gua handle website judi dari Malaysia, dan orangnya udah meninggal, jadi gua bisa speak up. Kalau nggak, gua nggak berani. Nah, ketika lu pintar, maka lu akan dianggap aset. Oke? Dan ketika lu coba, jadi gua pernah melihat ada orang tangannya pelan-pelan, ya, ketika mereka itu mau keluar. Dan dia kerja di situ maksudnya? Ya, dia kerja di situ. Dia mau keluar, nggak dikasih, dan ada orang yang mencuri data dan tangannya pelan-pelan. Ingat ya, data yang dicuri itu saking marahnya, itu tangan pelan-pelan. Can you imagine that gitu? Nah, data kita semuanya jebol begini, nggak ada harganya. Gitu loh. Dan orang tersebut pada waktu gua di tempat website judi itu ada yang dikasih makan kotoran sendiri. Oh, come on. Dipaksa makan. Kalau kau mencuri lagi. Yeah, that's the real facts. Itu ada film seperti Nomor Bets itu benar adanya. Ya. Itu benar mafianya emang ini banget. Benar. Gitu. Jadi lu sendiri akhirnya gimana bisa keluar dari si lingkaran setan tersebut? Nah, pada saat itu teman-teman, supaya kalian tahu, gue tuh sempat pada berat 49 kilo. Nanti gue tunjukin ya, gue kasih. 49 kilo. Dan sekarang gue 96. Jadi 2 kali lipat. Yes. Nah, gue tembus 100 loh. Tapi gue sekarang 95 lah. Gitu. Oke. Kenapa? Jadi dari dulunya tuh lagi kerja di situ, lu 49 kilo? Ya, gue kerja di situ karena gue selalu ketakutan. Ketika kalau gue lakukan kesalahan, pasti. Ya. Ini lu kerja berarti di Malaysia nih? Dulu enggak. Gue tuh adalah salah satu elitnya. Jadi gue tuh sampai ke seluruh dunia gue jalani dah pada situ. Tetapi misalnya begini,
ketika gue jadi website adminnya, misalnya gini, gue punya website mungkin ada bos A dan bos B itu kan mereka berteman bro. Ya. Ya, jadi ketika berteman itu di belakang itu mereka itu sebenarnya tusuk-tusukan. Ya, coba serang website itu. Nah, kalau dia tahu gue yang serang, menurut lu gue hidup nggak? Ya, enggak. Ya, Nah, jadi gue tuh selalu ketakutan. Jadi gue pernah di tahun baru itu 2000 berapa itu gue di Paris. Di depan Eiffel Tower. Dan gue ketakutan banget. Jadi ada suara krik begitu aja gue langsung lihat. Itu siapa? Ada orang mau begitu. Jadi selalu ketakutan dan akhirnya itu gue decide untuk gue stop lah. Gue stop untuk ini. Jadi gue bukan pura-pura, gue minta bos itu untuk gue minta maaf, gue stop di sini, pura-pura bodoh, nggak tahu lagi sistem terbaru, baru dikeluarin begitu. Tapi ada satu teman gue yang dia mau keluar itu tahun baru Chinese, Imlek ya, Imlek dia mau keluar, dia mau balik, dia pulang nggak pernah sampai rumah, nggak pernah sampai rumah. Dan gue tahu kalau gue terlalu lama di sini. Dan pada saat itu gua tuh show off terlalu sok hebat gitu ya. Jadi ternyata show off itu juga berbahaya. Orang anggap itu aset penting dan nggak boleh keluar. Karena kalau gua keluar, mereka takut bahwa gua punya akses terhadap data-data pentingnya mereka. Jadi data itu penting banget untuk judi itu, tetapi nggak penting untuk negara ini. Lu ketika keluar dari bisnis judi online itu, ya itu satu hal. Tapi ketika lo akhirnya menjadi seorang kesatria cyber, itu hal yang berbeda tuh. Beda dong. Motivasinya gimana tuh? Dari yang tadinya lo, ya karena gue yakin banget lo dapet duitnya dan dapet bonusnya gede bro. Ya kan? Sampai akhirnya sekarang lo memutuskan untuk menjadi kesatria cyber, itu what happened? Bukan jadi kesatria cyber gitu, bukan ya jadi Power Rangers, no. I mean gini, ini ada salah satu dari kita itu, Pak Bambang ya, gue bisa sebut nama Pak Bambang itu bilang, yuk kita buat ini, namanya apa? Yuk kita buat kesatria cyber. Gitu. Dan gue salah satu. Mungkin salah satu dari beberapa hacker tersebut yang sebenarnya itu mereka tuh bukan gue yang paling hebat, tapi ada beberapa yang punya tier god gitu, luar biasa hebat. Dan kita itu sempat menawarkan itu ke beberapa perbankan di Indonesia. Dan ternyata kita menemukan banyak sekali lubang di sistem IT-nya lah. Ya. Sistem IT yang ada di Indonesia, kementerian di Indonesia. Begitu loh sebenarnya. Jadi bahkan sebelumnya kita menemukan ada lubang di Kominfo. Nah, di Kominfo itu kita ada ketemukan lubang begitu. Dan ingat, ini kreditnya jangan ke gua semua ya, maksudnya gua harus kasih tahu ke teman-teman hacker yang di belakang gua juga yang skillnya itu di luar nalar itu. Gitu. Jadi dua hal berbeda. Jadi kesatria cyber itu adalah entitas yang berbeda dengan Mr. Ben. Jadi Mr. Ben ini gua ini sebenarnya edukasi ke masyarakat itu tanpa gua nggak fokus ke uang. Kalau dapat endorsement oke, bagus lah. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Gitu. Lebih ke arah kesatria cybernya itu yang kalau dapat duit itu memang oke lah ya, oke lah. Klien gitu. lah, klien begitu. Tetapi untuk ini tadi gue nggak berharap untuk dapatkan uang. Cuma gue mau pesan ini sampai kepada Pak Prabowo, Pak Gibran, karena sudah tahap yang udah sampai tahap negara ini bisa berbahaya dan bisa hancur ke depannya. Ingat, data itu penting. Data itu adalah aset yang penting. Ketika orang punya data kita, orang bisa menggiring kita sesuai apa yang dia mau untuk jangka panjang. Begitu. Lu bilang ada 230 juta data yang udah bocor. Gue yakin banget termasuk data gue. Yes. Ya, termasuk data gue juga gitu. Dan apa yang bisa kita lakuin sekarang ini sebagai manusia awam gitu yang kayaknya ya obviously what can we do? Udah kita data kita udah bocor. Udah bocor. Apakah kita bisa delete dari deep dark web itu atau kita ganti data kita semua, nge-update, kita ganti nama dan lain-lain. Nah itu kan orang juga banyak nanya, Mr. Ben, kita harus ngapain gitu. Gua tanya, Daniel, yo mom, mau ganti nama nggak?
Nggak mungkin kan, nggak mungkin nama gua, dan nggak mungkin semua orang itu pindah rumah kan, Betul. gitu, nggak mungkin ganti HP kan, Betul. gitu loh. Jadi yang data yang udah jebol itu oke lah, ya oke lah. Jadi kita stop salahkan. Masalahnya begini, yang buat gua marah itu adalah kenapa kementerian itu bisa ngomong, hacker, lu jangan serang kami, kan gua pengen. Iya. What a way to say it. Dan yang kedua adalah, lu jangan salahkan kami pemerintah, lu salahkan hackernya. Gue tanya nih, kalau uang di bank nih, taruh uang di bank, orang rampok banknya, yang disalahin banknya atau perampoknya, bener kan? Pakai logika dong gitu loh. Dan kita serahkan data, kita serahkan uang ke bank tersebut, kita mau bank tersebut yang jagain kita dong. Betul. Gitu loh. Betul. Ya kan? Kalau lu, dan kepala bank tersebut ngomong, jangan salahkan kami, salahkan perampoknya. Ya. Geli kan? That's right, really Ya. begitu loh. Jadi, Salahin orang-orang yang percaya sama kita nabung di bank. ya gitu. kan itu bukan hal yang apa, tidak, dan itu yang membuat gue itu geram. Dan ini maksudnya begini, percaya nggak percaya, gue udah ketemu dengan beberapa orang yang harusnya jagain data kita itu, mereka itu nggak kompeten, tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Ya. Dan dia ada di atas sana. Ya. Gua datang ke Kominfo, gua jelaskan di sana, gua lihat, lu tahu nggak bedanya apa? Nggak tahu. They were like clueless. Itu yang membuat gua itu, yang seperti tadi gua udah tunjukkan kan, sampai hari ini tanggal 7. Tadi gua langsung demo di belakang layar, masih bisa diakses kan? Oke, gue harus ngasih tahu dulu nih. Ini boleh dikasih tahu ya? Oke. Jadi tadi Mr. Bird nanya, Mel, coba lu Google email officialnya Kominfo. Abis itu gue bilang, oke, gue coba cek di Google, kontak@kominfo.go.id kalau nggak salah ya. Nah, oke, nih Nel, he did his magic. Lu mau taruh subjeknya apa? Subjeknya yang random deh gitu ya, kayak Proteksi tadi ya. iya, proteksi atau random aja lah, misalnya kita kasih yang benar-benar random banget gitu. Hati-hati ular kasur. Random gila. Habis itu ya udah langsung Mr. Bird ngasih lihat gue, Neil, gue baru aja dapat email official dari Kominfo, hati-hati ular kasur. Dan gue kayak, what? Itu gue mind blown banget sih. Ya, dan gini, ada yang namanya email spoofing. Spoof, dia nge-spoof gitu loh. Oke. Ya, itu adalah, dan itu nggak mungkin dong Gmail, nggak mungkin dong apa itu mengizinkan itu kan, Ya. gitu kan. Ini bukan spoofing lagi. Ya. Karena kuncinya itu kita ada pegang. Di luar sana itu ada yang megang kunci itu gitu. Jadi bisa dipakai siapapun. Ya. Jadi spoofing itu, nah, kita udah kasih tahu. Ada caranya supaya nggak bisa dipakai. Oke. Lu bayangkan gimana itu kalau keluar. Nah begini, gua kasih tahu. Kita bisa pakai emailnya siapa aja. Ya. Kita bisa memanipulasi. Nah masalahnya sekarang itu SMS bisa dimanipulasi, Ya. email bisa dimanipulasi. Tidak itu pun alamatnya itu kita bisa manipulasi, begitu loh. Makanya jadi tadi kan kominfo kontak@kominfo.go.id Iya, kan? iya, itu benar. alamat email yang dimanipulasi Ya, tuh. udah dimanipulasi karena kita ini bukan spoofing, sekali lagi bukan spoofing, kita masking, kita bypass, dipotong gitu loh. Jadi mereka itu nggak tahu di mana. Dan gue tanya sama dia gini, nah ini emailnya nih, mana real mana enggak, kalian IT-nya, nah coba periksa. Itu dari kami sih, dia bilang. Dan itu itu dari Kominfo itu. Ya. Dan di situ gue kesal. Ini enggak loh Pak. Ini kita buat. Oh iya. Kalian pasti spoofing ya gini-gini. Terserah lu lah mau ngomong apa. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Gitu. Dan ingat ya, yang lihat ini, hacker-hacker itu udah nangkep. Oh dia pasti pakai ini. Itu adalah tools anak TK-nya. Paling basic yang gue tunjukkan ini adalah paling basic. Dan Mereka tuh nggak tahu gitu. ini terjadi sama BPJS actually. Gue baru ingat sekarang. Gue sempat dapat email official dari BPJS dan habis itu nggak berapa lama kemudian keluar di grup bahwa ada segerombolan penipu itu lagi menggunakan nama BPJS untuk ngambil
data dari lo gitu. Ya, data seperti itu. Dan seperti yang tadi kan, dan pada saat itu juga kita bahkan ada dari bukannya tim dari Ksatria Cyber ya, gua tahu itu mereka menanamkan yang tadi gua udah tunjukkan juga menanamkan di HP-HP yang orang atas itu. Apa yang mereka dengar, suara apapun itu bisa didengar gitu. Ini kita praktekin bisa ya? Ya, itu kita praktekin deh. Praktekin gitu. ya? Nah, kita Oke, praktekin. ini seru nih. Jadi teman-teman, ini para hacker yang di luar sana senyum-senyum nih. Ini adalah tools yang paling tim kita udah ada buat ini. Tim kita dari Ksatria Cyber ada buat, dan kita itu kebetulan ini kita masukkan itu ke email, bukan email resmi, ke website resmi. Nah, coba di sini, tapi nanti mungkin jangan ditunjukkan apanya ya. Kita pakai nama siapa itu nggak boleh gitu loh. Ya, jadi di sini gua akan masuk ke, kita tunjukkan. Nah, di sini kalian bisa seperti email pada umumnya ya, tapi gua akan langsung di screenshot aja. Nah, di screenshot ya. Ini gua bacain ya. Ya. 6 selamat voucher. Rp200.000 tanpa diundi. Segera ambil di sini. Iya, begitu. Yes. Ya, jadi senang dong. Senang dong. Nah, ini Mr. Bird actually kirim ke Mr. Bird sendiri gitu kan. Nah, yaudah. Habis itu datang resmi nggak itu emailnya? Yes, ya. Resmi ya. Resmi dong. Ini gue langsung cek alamat emailnya, dan alamat emailnya itu benar-benar dari email yang lo ambil dari website. Boleh sebutin nggak sih ini? Jangan ya. Takutnya nanti mereka tersinggung gitu. Itu udah pakai. Karena kita juga pakai itu sebenarnya untuk contoh sih. Untuk contoh kan. Ya. Gitu. Jadi karena ya tadi ada yang Mr. Bro tanya gitu. Oke, lu coba cek ke Google. Alamat emailnya si toko kelontong ini itu apaan gitu kan. Ya udah, akhirnya gue cek, dan yang ini bener gak? Ya bener. Ya udah, akhirnya pas ini email dari kayak email official atau spoofing yang dari toko kelontong tersebut gitu. Ingat, itu bukan spoofing sekali lagi. Oh, ini bukan spoofing. Ini bukan spoofing. Ini apa namanya? Kita udah bypass. Bypass. Oke, selamat. Terima kasih sudah menjadi pelanggan setia. Kamu mendapat voucher 200.000 tanpa diundi, dan silakan tukarkan dan silakan tukarkan ke toko kelontong terdekat. Segera klaim voucher kamu di sini. Kamu bisa mendapatkan voucher tersebut dengan lokasi terdekat dengan kamu selama masih di Indonesia. Oke, coba langsung aja kita langsung. Oke. Nah, turun ke bawah langsung aja. Lihat video dan lokasi di mana kamu bisa menukarkan voucher tersebut. Rp200.000. Lihat video dan tukarkan voucher di sini. Ini klik dong. Abis itu di bawahnya ada ini loh. Pastikan selalu berhati-hati dengan penipuan online mengatasnamakan. Juara. Oke, ya kita klik. Langsung lihat. Nih, langsung ada. Gue mikir kenapa ada video di sini. Nah, coba lihat. Abis itu gue play. Oke, Kenapa nggak sih? Keluar ini ya. Nah, ini lihat. Langsung sudah jebol ke sini, dan kita tutup aja ya. Misalnya seperti ini. Yang kalian lihat itu adalah video seperti ini. Ya. Dari YouTube loh. Ya, video dari YouTube. Ya, dari YouTube ya. Tapi yang muncul itu adalah ini lihat nih. Ini fotonya, dan jalan terus, dan jalan terus ya. Jalan terus sampai nampak ya. Bahkan sampai dari YouTube loh. Ya, video dari YouTube ya, dari YouTube ya. Gitu. Dan ini adalah gambar yang ada di studio ini. Kayaknya boleh lihat. Pertanyaannya, tadi dia ada minta izin nggak? Nggak ada. Ya. Nggak ada. Cuman pas gue klik itu langsung, jadi itu gue bakal nonton videonya kan? Iya. Karena gue berharap kapan nih dia bakal kasih tahu gue bakal dapat voucher 200.000. Ya, itu namanya payload, teman-teman. Payload. Dan ini adalah mainan anak TK-nya. Gue nggak bisa ngebayangin ya, kalau misalnya ada informasi di bank atau para pemegang atau pejabat-pejabat di negeri ini gitu yang mereka, gue dapat voucher nih dari ini nih. Habis itu dia sambil ngobrol gitu, rahasia negara. Indeed, itu sudah kita coba dengan kementerian itu, dan dia tidak tahu itu, bro. Gitu. Dan pada saat itu, come on,
bayangkan apa yang bisa kita tanamkan ke HP orang dengan data yang jebol itu di seluruh Indonesia. Ya. Kapan uangmu nggak hilang? Ya. Pertanyaannya, kapan tidak BAB malam? Kalau orang Medan bilang itu gitu. Kapan lu nggak Pup malam? Pas lagi malam. Ya. Oke. Ya, jadi waktu lu santai-santai lu klik gitu loh. Atau ketika lu lihat begitu, lu nggak tahu yang lu lihat itu adalah lu lihat video, tetapi handphone lu itu ngeliatin lu, ngambilin lu gitu. Nah, begitu. Oke. Dan ini gue dulu dapat serangan dari orang lain. Mr. Bet, lu nggak tahu apa-apa. Gue diam aja sih sebenarnya. Nggak perlu. Gue nggak bisa menyenangkan semua orang. Lokasi dapat. Dan itu suatu saat itu bisa dipanggil kembali gitu. Itu bisa dipanggil kembali. Berarti intinya lu jangan buka email sembarangan. Pertanyaannya begini. Kalau di kementerian itu, kita pakai apanya? Bosnya nih ngomong nih, menterinya ngirim ke bawahnya, tolong buka ini. Lu nggak buka nggak? Berani buka nggak sih? Ya pasti buka lah. Ya buka lah. Bosnya yang ngomong. Iya. Oh, Dan- wait. Jadi maksud lu sekarang nge-bypass email bosnya? Ya, kalau bisa aja. Orang itu tadi apanya juga apa. Iya. Tapi kita tahu memperbaikinya sih sebenarnya. Kita udah ada memperbaiki, ada beberapa bank di Indonesia. Kita udah memperbaiki. Itu seperti gue kasih tahu lagi ya. Gue nggak mungkin kasih tahu semua ilmu gue di sini dong. Ya, ada juga yang gue harus simpan dong supaya senjata gue gitu. Yang gue kasih tahu ini cuma adalah keraknya aja, kulitnya aja setipis ini. Oh, anak TK lah pokoknya. Anak TK, seperti gue kasih tahu itu adalah ilmu anak TK. Dan dulu gue pernah diserang habis-habisan dan gue terima aja itu karena ada orang menganggap gue lu itu cuma lu cuma newbie. I'm okay. Gue nggak bisa menyenangkan semua orang. Sure. Ngapain juga gitu loh. Jadi dapat serangan dari mana-mana itu menguatkan mental gue sebenarnya gitu ya. Ya udah tau lah dapat serangan itu gimana. Mental gue kuat dan gue nggak perlu menunjukkan sama orang gue hebat. Gitu. Ya. Nah, tapi hari ini gue bilang nanti gue akan post para hacker-hacker di Indonesia kita bersatu yuk membangun negeri ini. Walaupun yang di atas sana gotip gitu ya. Boleh ngomong sih? Boleh. Maksudnya kan ada Gojek, ada GoFood, ya ada juga. Ya benar. Karena di atas itu bener gitu loh. Itu yang membuat gue itu. Dan ingat ya, gue kasih tahu. Hacker di Indonesia itu, kalau gue terlalu excited, stop me gitu. Hacker di Indonesia itu ditakuti di dunia. Oh no. Kita harusnya bangga. Jalan di Bahrainannya berubah kan? Ya. Jalan itu di luar negeri itu berubah kalau orang Indonesia nggak senang. Gua kenal hacker-hacker tersebut di online, tetapi dia nggak kenal gua as Mr. Bad, no. Tapi gua kan sembunyi juga di sana gitu. Ya. Jadi banyak info yang sebelum jebol itu mereka udah ngomong cuap-cuap duluan. Dan gua nanti akan merangkul mereka. Nanti kita coba akan merangkul dan gua kasih tahu teman-teman yang hacker di situ, I'm not as good as you maybe. Dan gua kalau gua hebat pun gua nggak akan bilang gua hebat lah di sini karena mereka itu ada yang udah gak usah ditanya lagi, yang lu taruh handphone lu dekat aja, handphone lu bisa disadap sama mereka, bisa di cloning itu bisa ada gitu loh. Jadi seperti film FBI itu ada gitu, ada orang yang punya skill seperti itu. Susah sih menurut gue ya, karena motivasinya kan duit nih. Come on, maksudnya si hacker-hacker ini ngelakuin semua ini not only for money, man. Maksudnya bisa pinjol, mereka dengan mudah itu memanipulasi uang dan dengan data orang mereka bisa dapat pinjol, mereka bisa menggunakan ini buat judol untuk modal lagi. Oke. Di sini gua nggak nge-defense hacker dan mereka itu, tidak. Kebanyakan hacker tersebut juga nasionalis loh, bro. Dia sayang negara ini. Cuma karena mereka tuh nggak punya power untuk ngomong. Lu dulu ngomong sampai bibir gua berbusa putih gini juga nggak didengerin kan. Kalau viral baru dipanggil kan. Betul. Dulu gua bilang apa sama Kominfo, lu ngelemnya. Dan gua kasih tahu, kalau menteri lu itu gotip ya, paling tidak lu di belakang itu, yang di belakang lu itu yang ngasih masukan itu, lu jangan ngasih masukan yang benar. Jangan kau blok WordPress.
Supaya kalian tahu, WordPress itu adalah engine untuk membuat website nomor 1 di dunia. 40% itu dibuatin WordPress. Ditutup sama si Kominfo ini gitu loh. Kan that's a bit right gitu loh. Dan gue di sana di situ ngomong. Dan mereka, sorry lah kita itu hanya salah paham dikit aja. Website gue cari duit pakai WordPress pada itu diblok sama dia juga gitu loh. Gitu. Dan ternyata mereka yang ngebina. Gua tahu sebenarnya mereka di situ, tapi pada saat itu gua nggak boleh ngomong seperti itu. Gua nggak boleh. Gitu. Itu yang membuat gue itu benar-benar kecewa dengan ini. Dan nanti kita ada rencana, sebelumnya kita nggak boleh kasih tahu ada rencana besar dari pemerintah atas. Ya, tapi jangan keep it to yourself dulu aja. Tapi maksud gue tadi balik lagi ke pertanyaan, gimana lu bisa mengumpulkan hacker-hacker ini untuk membangun di Indonesia? Gini, teman-temanku para hacker semua, ya, yang hebat-hebat itu, ya, gini, ini kalau kalian cinta negara ini, ya, kalau cinta negara ini, kita akan bangun. Kita akan nanti kemungkinan kita lagi nyusun ini bareng, ya. Ada satu orang yang luar biasa yang meminta gue tuh gimana caranya. Dan gue bilang, ini sudah lama. Kalau yang bisa menemukan lubang itu kan hacker kan bro. Gitu Betul. ya. Jadi, kan kenapa nggak diberdayakan mereka? Ya. Sebenarnya ada satu hacker yang menghubungi gua, Mr. Bird, ini ada lubang di sini. Lu punya power untuk ngomong, ya? Kasih tahu, perbaiki. Gue tanya sama dia, makasih bro, ya, makasih bro. Aku periksa, benar gitu loh. Jadi kan, Kenapa nggak dia sendiri yang langsung ngomong dan kenapa lu memperbaiki? nggak ngomong ke Betul. Kominfo? Dia bilang. Udah dikasih tahu nggak dipedulikan, dia bilang begitu. Jadi oh aduh, adakah temanmu yang lain yang gitu? Dia bilang iya ada. Kita begitu. Jadi lu ada pernah curi data nggak? Dia bilang gini, iya, gua pernah download itu. Kan bagi mereka tahu kan data itu berharga, nah bisa dijual kan gitu. Karena dia sudah meminta ke Kominfo untuk memperbaiki. Kominfonya juga tutup mata kan, tutup mata, tutup telinga. Ya udahlah dipakailah gitu. Sebenarnya hacker ini itu bukan hanya mereka itu nggak mau uang, oke, tapi mereka itu nggak greedy kok. Nggak semuanya greedy. Tapi kalau dikasih kesempatan mungkin bisa jadi greedy. Tapi data tersebut, kalau mereka dikasih seperti gua nih misalnya, dikasih platform, yuk dikasih tempat untuk berkarya. Ingat ya, hacker itu hampir seperti artis, art. Ya, seniman. Seniman, gitu, seperti seniman. Kalau mereka dikasih tempat untuk berkarya, diapresiasi, dikasih itu, mereka akan tunduk kok, mau gitu loh. Tapi jangan lu tantang gitu. Dan kalau dibilang hacker, jangan serang kami. Udah, santai bro. Udah. Kalau misalnya, contoh ya, balik lagi ke si perempuan umur 19 tahun itu yang ternyata dia menemukan data dia digunakan di sebuah aplikasi pinjol ya, pinjam online. Nah, yang minjemnya itu sebenarnya siapa? Gue pikir hackernya menggunakan datanya dia untuk minjem duit ke pinjol. Oke. That's what you think, right, bro? Of course. Gitu. No. Bisa gak sih? Kok bisa gitu? Nah, Iya. pertanyaan gini. Kalau mau daftar pinjol, kalian itu harus verifikasi dong. Betul. Ya kan? Iya. Verifikasi ini fingerprint atau apa Iya. wajah gitu. Ya, KYC lah, KYC, know your KYC. customer. Jadi di mana lo kayak lo harus foto, abis itu buka mulut misalnya, atau Ya, lihat kiri kanan atau apa. Oke. Itu cara harusnya. Tapi kalau datamu jebol, bro, misalnya data Daniel nih jebol, gua ambil, orang oknum dalamnya kan bisa upload itu sendiri langsung. Oknum dalam tuh siapa? Oknum dalam si hacker. Pinjol misalnya, pinjol di dalam tuh. Pinjol itu kan ilegal banyak kan. Oke. Jadi dia masukkan data alamatmu di mana ini, ambil fotomu dimasukkan ke dalam dan diotorisasi, oke, diizinkan begitu. Oke. Terus dikirimkan ke rekening mana?
Iya, bukan ke rekeningnya si dia, dikirimkan ke rekening orang lain, ke rekening tersebut kan. Ya. Jadi KYC itu untuk hal yang benar, tetapi kalau dia punya datamu dia bisa lakukan itu. Dan itu Kan- kebanyakan terjadi di dalam perusahaan pinjolnya sendiri. Oknumnya sendiri. Iya, gitu iya. loh. Tapi Jadi kan pinjol ilegal ya. pinjol ilegal itu adalah tempat untuk mencuci uang kan. Right? Gitu loh. Judo dan pinjol itu kagak beradik, bro. Kakak beradik. Ya. Karena gue tanya deh, pinjol itu dapat uang dari mana? Dari judol. Ya. Of course. Pinjol itu dapat dananya yang bisa ngasih triliunan itu dari mana juga. Salah satunya pasti dari Judol. Ekosistem ya jadinya. jadi ekosistem, beneran. Dan maksudnya sekarang ini yang lagi heboh juga ternyata kalau misalnya kita udah melipir ke judol gitu ya. Kemarin itu baru aja ditangkap 6 orang itu. Lu denger ya? Yang dari Kominfo. Iya. Ya. Udah tahu lah itu gitu. Itu. Dan yang gue takutkan itu adalah semoga tim ahli yang gue temui di Kominfo itu tidak ada di situ saat itu. Ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya, karena pada saat itu kalau ada, gue pengen siram mukanya. Ya, emosi tuh gue gitu loh. Karena data gue di situ. I'm sorry, can you show me like data gue yang jebol itu apa? Nah ya, oke. Data yang gue jebol itu adalah ini. Ini dari beberapa data yang jebol. Can you imagine that gitu? Ini dari beberapa data yang lu jebol. Bukan dijebol. Dari data yang dikumpulkan oleh para hacker tersebut dan dia menjualnya itu. Ini seperti datanya. ini. Iya. Can you imagine? Sama ada passwordnya nggak? Ini semua ada 4 password dan itu semuanya ada sampai encrypted email password pun juga ada. Yes, ada. History password, Ya. Nah itu. merek HP lu juga ada. Ada. Gitu. Dan bisnis gua apa? Yang gua itu. Mereka Ya. itu punya tools itu. Ada, mereka punya. Dan ini nggak mungkin ditunjukkan karena ya, ini bisa. Dan ini, nah masalahnya begini. Ini untuk orang-orang penting. Kalau mereka itu mau cari Daniel nih. Oh udah bisa. Bentar, ini jadi sebenarnya ini siapa sih? Who is this guy? Itu adalah orang yang ini adalah hacker yang tanda kutip itu adalah yang tidak suka dengan gua. Oke. Nah, dia ini ngasih tahu dia ngasih tahu ini bilang ini adalah si paling hacker katanya. Jadi nggak suka sama gua. Ya. Dia doxing gua. Itu Doxing namanya artinya doxing. Doxing itu adalah ngasih tahu semua data pribadi gitu. Dan gua sih oke aja, gua seneng gitu dikasih tahu seperti ini. Tetapi yang di luar sana gimana? Betul. Ya kan? Ya. Gua masih aman nggak sekarang? Udah tentu nggak aman. Untung aja alamatnya ini ada alamat yang salah. Kalau alamat gua sekarang udah rame kan. Bayangkan orang yang nggak suka gua bisa dihilangin kapan aja kan. What do you think about you gitu loh. Ada orang yang nggak suka sama kamu kan bisa kapan aja bisa datang. Nah, ada yang bahkan itu jumlah uangnya itu kelihatan. Di tabungan. Di tabungan. Oke. Ini nightmare-nya udah ada nih ya. What can we do? Udah itu aja deh. What can we do? What should they do? Ya, again, kita nggak bisa berharap sama pemerintah gitu. Like, semoga ya kita ya mudah-mudahan di zaman Prabowo nanti kita bisa berharap sama pemerintah gitu. Cuman sekarang ini yang mendengar podcast ini gitu ya, apa yang bisa kita lakuin? Pertama, teman-teman, ya Daniel. Yes. Tadi kamu klik sembarangan loh. Apa sembarangan? Tadi klik sembarangan kan? Oke. Nggak klik kan? Klik ya. Kalian itu jangan percaya yang namanya link. Oke. Itu yang pertama. Ingat, link itu lebih berbahaya daripada APK. APK itu apa ya? Aplikasi untuk Android itu. Oke. Ya. Kan itu diinstal dulu. Ya. Kalau link nggak perlu. Nggak perlu diinstal. Ya, seperti tadi nggak perlu kan. Bisa langsung capture atau apa gitu. Nah, jadi kalian jangan klik link sembarangan. Ya itu. Tapi masalahnya itu juga nggak menyelesaikan masalah kan. Ya. Seperti tadi kalau gue bisa pakai email lu, kirim ke pegawai lu, ya. Itu gimana dong? Mereka mereka nggak buka? Pasti buka. Nah masalahnya sekarang kita nggak tahu siapa yang kita bisa percaya kan, gitu. Ya. Jadi misalnya
Iya, maksudnya misalnya gitu ya, gue kerja di sebuah, gue punya perusahaan ini, habis itu ada yang nge-bypass email gue, habis itu dikirim ke staff-staff gue yang kerja di sini, kalian wajib buka link ini karena ini berhubungan dengan gaji kalian. Klik, udah pasti langsung diambil semua datanya kan. Ya, bisa seperti itu. Jadi yang itu adalah nggak mungkin ini pasti gue akan gue kemungkinan besar gue akan kehilangan endorsement nih. Tapi nggak apa-apa gini. Ini adalah gue adalah orang yang paling sayang dengan Android. Ya, tapi Kenapa? karena gue bisa berkreasi di sini kan. Oke. Karena gue nggak suka dibatasi. Oke. Segala sesuatu yang tidak dibatasi itu bisa namanya itu bisa kebablasan. Oke. Gitu. Makanya ini lebih mahal loh daripada iPhone-nya gua loh. Ya. Tetapi ini bisa disusupi begitu mudah. Kalau iPhone? Walaupun tidak ada sistem yang aman. Oke. Tidak ada sistem yang benar-benar 100% aman. aman. 100% aman. Tetapi kalau di Indonesia, kalau kalian mau aman, kalau kalian tidak terbatas, misalnya uangnya tidak jadi masalah maksudnya, atau ada orang yang benar-benar concern dengan datanya, nggak mau pusing, pakai iPhone. Gue tapi ngelihat banyak orang pejabat-pejabat gitu padanya pakai Android semua kan. Ya, kan nggak sehat jadinya kan. Gara-gara kebocoran data itu kamu harus ganti. Kan nggak mungkin satu Indonesia harus ganti iPhone kan. Ya begitu loh. Itu yang maksudnya gua gitu loh. Jadi dan gua itu kalau disuruh pilih sih memang gua akan memilih Android untuk daily life gua. Karena gua bisa bekerja di situ. Seperti tadi gua kan melakukan tindakan hacking pakai Android kan. Tapi kalau di iPhone ini jujur keuangan gua taruh di situ. Oh, jadi urusan bank semua password dan lain-lain itu di iPhone. Gua. Tapi kan gua tidak sarankan untuk kalian pindah rame-rame, tapi yang bisa gue lakukan minta kasih tahu, nggak mungkin kan misalnya abang ojol pakai harus iPhone gitu kan, nggak sehat tuh gitu. Yang gue kasih tahu itu adalah jangan klik link sembarangan, itu nomor 1. Jangan klik link sembarangan. Walaupun dari bos sendiri. Deg-degan tuh, ya kan? Iya, deg-degan gitu. Sorry, gue tadi dilihat nih di folder lo ini nih ada QRIS gini, satu QRIS untuk semua nih. Emang gue jadi penasaran, ini QRIS nih kayak bisa dihack juga atau enggak? Bisa dong. QRIS itu apa gue? Ini Gue manusia paling QRIS se-Indonesia soalnya. Gue udah gak bawa dompet lagi, gue kemana-mana cuma nge-QRIS aja. That's it, bro. Tadi ini kita belum briefing loh ini kan? Iya. Kita nggak kasih tahu. Oke, ini gue kasih tahu deh. Oke. Nah ini adalah QRIS yang kalian lihat. Tolong jangan di scan ya. Kalau kalian scan bisa habis kalian. Ini adalah sebenarnya contoh, sebenarnya ini nanti gua di tempat gue mau kasih edukasi. Nah, gua langsung tunjukkan sama dulu ya bro, gitu loh ya. Kan lo biasanya QRIS, kamu tahu nggak QRIS itu adalah link? Ya. Oh, of course, ya. QRIS itu adalah link. Tapi kalau misalnya mau bayar pakai QRIS kan? Nah, linknya ke link pembayaran kan? Oh iya. Nah, sekarang silahkan. Gue foto. QRIS ya, QRIS ya, ada link nggak muncul? Ya, ada link. Link ya. Nah, itu link ke bank nggak? Ya. Oke ya. Sebentar. Sebuah bank negara guys. Ya, jangan tidak disebutkan. Jangan disebutkan ya. Agak pleset dikit kalau gue panggil dia bro. Ya. Oke, silahkan login. Login. Personal maybe. Internet banking personal. Username ya. Username. Coba kamu masukkan username apa aja. Jangan kasih tahu gua. Iya, udah. PIN-nya. Oke, udah ya. Password? Ya, masukin lah. Terserah. PIN? Ya, terserah. Salah. Login. Nah, login. Nah, bro, paling bawah. Keluar semua. Kesel. What?
Dan coba lihat ini dari mana? Banknya apa? Iya. Atasnya, webnya. Ini bener. No. No. Kok bisa? That's it, bro. Betapa lemahnya. Ini benar-benar si website bank tersebut. Ya. Hah? Gue login dari website bank tersebut Ya. barusan. Kita bisa seperti gue kasih tahu, ini dimanipulasi kan. Kalau pakai ini, lu pakai iPhone juga jebol, bro. Iya. Ya, karena passwordnya masuk. Bener gak sih? Tadi lu ketiknya username-nya adalah Batuk, passwordnya Batuk di studio, PIN-nya 1234556. Bener gak sih? Nah itu. Itu namanya phishing. Ya. Phishing itu bisa dari QRIS. Ah. Jadi kalian itu harus sekali lagi jangan klik link. Ya, atau ini by the way QRIS. linknya udah kita blur guys. Jadi Ya. kalau misalnya lo pengen nyoba-nyoba ya. Jangan. Garuh. Dan itu inilah kita udah kasih tahu ke banknya loh, bro. Kita sudah masuk ke bankmu dan bank negara yang satu itu no comment lah ya, no comment lah. Kita udah capek ngasih taunya di negara Indonesia ini. Aduh, oke. Lu takut nggak begitu? Ya iyalah. Nah masalahnya kita udah kasih tahu ke bank tersebut, hey you, MF gitu loh. Saking gue bilang kasih tahu ya, sama kepala IT-nya gue ngomong, bro. Dan sekarang mereka lagi promo gede-gedean banget. Suka kau lah di sana bilang gitu. Lagi promo gede-gedean banget untuk digitalize banknya mereka. Ya itu masalahnya begitu. Kau digitalize tetapi kau ya tapi ini nggak bisa disalahkan ke seluruh bank. Tetapi yang tadi di websitenya itu Iya. kan, Ya. kan masyarakat pasti. Nah itu dia. Nah teman-teman sekali lagi. Ini berbahaya. Tetapi gue nggak mau kalian pindah. Bisa chaos negara ini. Iya. Lu tau gak bank itu benci banget sama gue, bro. Iya. Kalau gue buat video itu, bro, menurut Iya. lu gimana? Chaos gak, bro? Iya. Nggak ada lagi nanti yang pakai QRIS, lu. Iya. Oh. Iya. Jadi dan nanti gue yakin podcast ini lu akan mendapat serangan buzzer lah. Oh ya, buzzer justru. Oh gitu. Buzzer dari bank-banknya atau dari hacker-hacker lain? Dari bank India sana lah yang nyerang ke sini kali. Bank India ya. Bank Wakanda. Bank Wakanda yang nyerang. Itu. Lu ingat, gua itu adalah paling dicintai buzzer karena mereka dapat duit dari gua banyak. Karena berani speak up begini loh gitu. Karena pikir. Nah masalahnya hacker-hacker tersebut, banyak hacker-hacker yang memang yang lihat gua itu, lu sebenarnya nggak hebat-hebat lah gitu, biasa aja. Dan gua nggak peduli lu anggap gua hebat atau enggak, karena gua nggak dapat duit dari situ. Gua hanya mau edukasi. Ya. Tapi yang justru nyerang gua itu adalah buzzer. Ada satu buzzer yang ngomong ke gua, yang bilang, Mr. Bird, kita dibayar untuk nyerang lu. Oh, ini buzzer ngaku ya? Ya. Gua kan bisa trace kemana. Oh ternyata ini. Lu mau gua mention nggak? Gua bilang begitu. Kan dia bilang, oke, kita dibayar untuk itu hanya bisnis untuk mereka, bro. Ya, begitu. Ya. Yang ternyata seharusnya yang nge-save data masyarakat itu justru yang ini yang ngebayar gua untuk nyerang gua pakai buzzer. Ya ampun. Ingat sekali lagi gua kasih tahu, gua nggak pernah bilang gua hebat, tapi gua cinta negara ini. Gitu. Seperti ini tadi ini gue nggak ada plan untuk tunjukin kamu loh sebenarnya enggak. Tapi can you believe it? Nah sekarang masih berani klik link QRIS. sembarangan, QRIS sembarangan. Ya. Bukan QRIS sih. Kalau yang tadi itu kan linknya itu ke QR code ya. Jadi misalnya kita mau ngelihat menu makanan ya kita klik si link QR code-nya itu gitu. Tapi kan bisa masuk aku sih begini. Tapi kalau misalnya tadi gue pakai iPhone gimana? Bisa. Tetap kena ya. Kena, ya coba. karena lu masuk ke lu manipulasi si website officialnya dan habis itu kita tetap masukin login dan lain-lain. Tapi setelah lu masukin itu nggak ke banknya larinya kalau iPhone. Ke hacker lah. Maksudnya tadi kan di atasnya itu alamatnya itu. Ya. Alamatnya itu bukan ke alamat bank. Kelihatan. Kalau pakai Safari namanya kelihatan. Oh Safari, tapi kalau Chrome belum tentu. Belum tentu. Anjir. Itu maksudnya gini, itu hanya gua buat untuk contoh ya, bro. Iya. Itu hanya contoh. Contoh dong kalau saya pakai iPhone. Ini pakai iPhone lo. Nanti maksudnya gua harus apalagi harus karena gua memang itu buat itu hanya untuk Android kali ini. Oh, Kali. oke. Nanti kalau mau buat gua buatin karena gua Tapi harus kan effort jadinya ya. effort. Makanya Gua harus buat. dan Maksudnya
mass market di Indonesia itu yang paling gampang adalah Android gitu. Indeed. Kalau yang pengguna iPhone tuh kayaknya nggak nyampe 10% kalau nggak salah. Coba kita tes dulu deh ya. Ya. Kita lihat deh. Oke. Kita lihat bisa masuk nggak. Jadi pakai iPhone gua lagi ya. Pakai iPhone. Kalau iPhone gua ini berarti gua harus siap-siap untuk menghapus data gua sendiri. Dia sama diri dia sendiri. Nah. Ini kita lagi ngobrol sama hacker agak-agak skizofrenia. Ini. Ya. Nah, coba lihat yang di atasnya. Ya. Tadi kita masuk gitu juga. Iya. Verifikasi data. Ya. Ya, terus seperti Oke. ini. Internet banking ya. Aha. Login. Ya. Nggak jalan kan. Nggak jalan. Ya. Iya. Nggak jalan dia. Karena gua memang membatasi dari apa gua sendiri. Berarti error. Oh enggak, ini membatasi dari iPhone sendiri atau membatasi dari QR code-nya? Karena ini menurut gua ini sih gua bukan dari handphonenya sih, bukan dari apanya, ini dari iOS-nya. Ngebatasi iOS 16 itu dia ngebatasi Lebih security lagi. lebih secure gitu. Oh, wow. Wow, that's why, right gitu loh. Tapi jangan semua, gua nggak di-endorse untuk bilang Android nggak aman, tetapi ya itulah, itu kenyataannya. Android itu punya lubang, bukan lubang, kan dia open source ya, akhirnya bisa dieksploitasi begitu. Gue kalau misalnya ada seseorang yang tiba-tiba namanya dipakai di sebuah situs pinjol, contoh gitu ya, tiba-tiba ada dari pinjol mulai nagih-nagih, padahal kita sama sekali nggak pernah minjem duit secara online, tapi ternyata data kita dipakai, apa yang harus kita lakukan? Oke, gini, kalau pinjolnya ilegal, ya kok usah dibayar. Sorry to say gitu loh. Kalau lu bayar juga nggak data lu nggak akan dihapus, mereka akan datang lagi kok. Yang ilegal ya. Kalau yang legal gimana? Begitu. Kalau kemungkinan yang legal itu kan datanya dipakai oleh pasti orang dalam yang pakai kalau begitu. Dan kemungkinan itu akan kecil lah begitu. Kalau terutama kita nggak bisa ngebatasi yang namanya ada oknum kan. Nah tapi ya gua rasa sih kalau yang ilegal jangan dibayar. Nggak usah dibayar. Tapi kalau misalnya ada orang yang datang misalnya mempermalukan kamu begitu, ya kan? Bilang aja, kasih aja lihat video ini. Ya, kasih aja lihat video ini. Lihat nih video ini. Ini si yang satu ini ngomong, gak usah dibayar. Ya, dan karena data gua jebol gitu loh. Nah, kalau mama kalian bilang ada yang minta tarik duit gitu kan. Ini kasih lihat ini video Daniel Mananta nih sama Mr. Ben. Dia bilang gak usah bayar karena data kita jebol. Udah gitu aja. Tahu dari mana ilegalnya? Pinjol ilegal tuh taunya dari mana gitu? Kan ada listnya. Oke. Di website gitu. Di website itu ada dicari pinjol legal dan pinjol ilegal. Oh, oke. Walaupun pinjol legal itu juga gua nggak gitu yakin dananya dari legal atau tidak. Dananya. Ya. Ya kalau urusan dana ya. Ya terserah mereka lah di sana. Gua nggak mau pusing lah gitu loh maksud gua. Iya, tapi maksud gue lebih ke bagaimana cara mereka menggunakan data dan bagaimana ya data kita itu bisa dipakai untuk si pinjaman online ini. Ya. Terus gue kasih misalnya, please. kalau kalian itu diteror, ya, kalau kalian ada gambar yang diteror, gambar yang tidak senonoh diteror, kalian bisa search, kalian bisa minta ke bantuan ke Satria Cyber. Ada, gua bisa take down gambar-gambar tersebut yang tidak. Oke, reach out-nya kemana? Nanti ada di reach out aja di kesatriacyber.com. Oke. Gitu ya. Tapi kalau kalian diteror oleh pinjol, jangan stres. Maksud gue, jangan stres, kamu tidak sendiri. You are not alone. Banyak ada orang puluhan ribu yang seperti itu. Kuatkan dirimu, teriak balik sama pinjol itu. Tantangin aja mereka. Datamu gue jebolin atau gimana, gue sebar ke orang-orang lain. Sebarin aja, bilang. Peduli amat. Bilang gitu. Karena kalau kalian ketakutan dan kalian bilang tolong jangan, mereka akan lebih berani untuk ngasih tahu kamu. Tapi kalau kamu kasih tahu, I don't care, gitu, sebarin aja. Kalau gue tuh, lu percaya nggak percaya, Mr. Ben itu terdaftar di beberapa pinjol online. Iya, data gue begitu, lu pikir gak ada yang daftarin gitu loh. Baru dibuat itu di sini. Mr. Ben pinjaman online gini, mau nama lu malu dibilang begitu sama dia.
Oh wow. Ada yang bilang begitu. Gue kasih tahu, sebarin aja, peduli amat. Gue viralin lagi, lu balik lu tempat lu gitu. Jadi lu berani juga gitu. Gitu loh. Jadi lu diserang ya gue, apalagi gue kalau diserang gue makin semangat gue gitu. Itu di darah gue gitu loh. Darah Batak gue, darah Karo gue membara jadinya. Tapi emang mereka sebenarnya menggunakan si pinjol ini untuk mempermalukan lu kan. Jadi memfitnah dan membuat sebuah berita bahwa nih dia sebenarnya orangnya BU gitu, karena pencitraan di Instagram itu bukan apa-apa, lihat aja dia minjem duit untuk pencitraan dia dan lain-lain gitu kan. Sebenarnya mereka punya cara seperti itu. Oke. Tapi dia akan melihat mental lu dulu gitu. Oke. Kalau mentalnya ini drop, akan dilakukan seperti itu dan maksa lu untuk membayar utang. Gitu. Oke. Ya. Cara membayar utangnya berarti dia akan datang ke rumah lu nggak? Bawa preman-preman gitu untuk menagih? Kebetulan di gua enggak ya. Kalau dia berani, gua rame tuh orang gitu. Tapi ke tempat yang lain iya, ada yang datang. Ada beberapa kasus yang mereka yang datengin. gitu. Jadi mereka melihat dulu ini orangnya berani atau enggak. Kalau enggak, kalau dia orangnya halus-halus gitu, itulah ya orang yang cewek yang hatinya halus itu seperti itu. Mereka pakai itu serangannya mental gitu. Diintimidasi seperti itu. Dan akhirnya mereka minta duitnya balik terus, ya kan? Iya. Diintimidasi minta duitnya balik. Tapi nggak dikurangi. Utangnya nggak dikurangi. Kalau bisa dibayar pun utangnya nggak dikurangi gitu. Kadang ada yang begitu gitu. Jadi paling tidak semoga video ini bermanfaat ya untuk orang-orang yang harus bermanfaat lah ya, maksudnya untuk orang-orang ambil baiknya. Begitu. Lu bisa seberani ini karena apa sih? Kenapa ya kok? karena gue udah lewat, karena gue pernah hampir mati keluar dari dari judi bro. Untuk itu gue bilang Tuhan pakai gue, Tuhan untuk memuliakan namamu, paling tidak pakai gue untuk tell the truth right now, ya nggak usah terlalu agama. I'm not too religious, no, but aku pakai. Dan ada juga yang backing di belakang pasti. Benar nggak sih kok? Ada yang backing nggak ya? Nggak ada yang backing. ada ya. Bapak itu adalah salah satu yang itu orang yang punya koneksi kuat gitu. Gitu. Dan Tuhan pastinya. Amin, of course. My God will protect me. Gitu. Exactly. Yeah. Mr. Bird, thank you banget. Again, gue berharap apa yang kita obrolin sekarang ini bisa, of course ya, hati gue sendiri juga untuk masyarakat Indonesia supaya lebih berhati-hati lagi gitu, karena kalau misalnya zaman dulu itu, lu ingat gak sih yang di RCTI itu Bang Napi, waspadalah. Iya. Tapi Bang Napi itu kan bener ngomongin tentang penipuan yang offline mungkinnya gitu. ya. Sekarang nih udah benar-benar penipuannya udah kreatif. Canggih banget dan kreatif banget gitu. Misalnya ada orang dari pemerintahan yang lagi nonton podcast kita sekarang, yang berkaitan dengan cyber security dan juga data-data dari 270 juta rakyat di Indonesia. Apa yang pengen lu sampaikan ke mereka? Yang mana nih? Oke, santai ya. Jangan gas, please. Please. Ya. Oke. Kita masih pengen podcast orang lain besok soalnya. Jangan gas. Nah gini, Pak, kalian di atas itu punya power. Kalian itu dipilih Tuhan. Gue percaya kalian dipilih Tuhan. Dan orang yang dipilih Tuhan tersebut, menurut gue itu diizinkan di atas sana, seharusnya kalian bisa punya power membuat negara Indonesia ini lebih baik. Gue tidak benci kalian personal. Gue tidak membenci kalian personal dan tidak menyerang kalian personal. Tetapi negara ini, kalian itu menyembelih masyarakat itu hidup-hidup. Gitu loh. Salah satunya gua. Ya, mungkin Daniel juga salah satu yang mungkin bisa dijadikan target gitu loh. Kalau kalian bisa, jangan uang aja lah yang dia kejar di sana gitu loh. Ingat bahwa data ini bukan mainan. Dan negara yang kuat itu adalah negara yang peduli dengan data masyarakatnya. Gitu loh.
data ini kalau bocor dan setelah 5 tahun, 10 tahun ke depan itu akan menjadi bola yang menggulung yang membuat bisa perubahan di masyarakat itu dari data tersebut. Sekarang mental masyarakat Indonesia itu adalah mental judo. 10 tahun yang lalu belum seperti ini. Sekarang orang itu cari duit itu tidak ke kartu kredit lagi, lebih ke arah pinjaman online gitu loh. Gaya hidup itu berubah itu bisa karena data, ya, tidak melebih-lebihkan. Jadi kalau kalian punya power itu, Kominfo, Komdigi, siapapun itu, Ibu Mutia Hafid begitu loh. Gua kagum sama Ibu Mutia Hafid, tapi do something more about it. Ya, Pak Prabowo, gua nggak berani ngomong keras sama Pak Prabowo, tapi Pak, dengarkan teriakan masyarakat gitu loh Pak. Dengarkan teriakan masyarakat untuk data ini Pak. Gua mohon lebih serius lah, pilihlah orang yang punya kompeten. Dan kalau Bapak mau, kita bisa kumpulkan orang yang punya kompeten itu untuk menjagain data ini Pak. Itu yang gua mau. Gitu ya, mengumpulkan hacker-hacker di Indonesia untuk melindungi negara ini dan membangun negara ini. Iya. I like that. Nggak harus gua kok gitu, nggak harus gua. Tapi kalau pakai kita, tapi kita punya, nggak harus pakai Mr. Bird. Tetapi Kesatria Cyber itu ada orang lain yang kompeten juga. Gitu. Dan maksudnya yang mempunyai hati untuk Indonesia, bukan, of course. Bukan malah mengeksploitasi project ini untuk keuntungan pribadi dia gitu. Ya, gua sendiri gua jamin itu ada orang yang takut Tuhan semua di sini untuk Mr. Bird, ayo kalau seperti Pak Bambang ini dia selalu tahu batasnya untuk bicara, tahu batasnya untuk di mana ini bisa membangun, bisa destruktif gitu. Nah itu. Thank you, Mr. Bird. Sure. I will support really. Kalau misalnya gue bisa ngelakuin sesuatu, kita bisa nanti kita tukeran WA. And I will try to support my best karena gue nggak tahu kenapa di TikTok itu gue ngerasain banget hati lu, dan I think itu dia kenapa kita ngundang lu di sini juga gitu. Karena hati lu benar-benar untuk masyarakat kecil ini yang justru jadi korban dan target paling besar gitu ya. Jadi ya, thank you. Dan again, kalau misalnya kalian mau ngebantuin movementnya Mr. Bird juga, langsung cek di kesatriacyber.com tadi itu ya, ada. Dan thank you so much. Ya, baru start sih tapi oke. We never know. Nanti bisa jadi seperti apa. Oke. Thank you banget brother. Oke, Sure. kita ketemu lagi next time di Daniel Tetangga Kepo. Peace out. Bye. Peace out.